Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini di ruangan ini boleh rokok nggak? Oh, ya, Pak Rektor sudah merokok. Aku pengen merokok. Seminggu yang lalu saya bertemu Mas Inung di Kediri karena beliau mengajar di Pascasarjana STAIN Kediri. Nah, lalu kita sudah ngobrolin tema itu. Saya memang meminta beliau untuk membuat peta utuh tentang kajian Indonesianis terkait dengan tema Islam Jawa. Dan hasilnya malam ini kita mendapat rekomendasi yang banyak, tema-tema yang berceceran yang belum menjadi concern penelitian di kalangan akademik. Saya kira untuk rekomendasi itu kita perlu applause sekali lagi untuk Mas Inung. Saya mungkin sudah berteman 12-an tahun lebih ya sama Mas Inung. Tapi kita tidur bareng, kelaparan bareng. Saya belum pernah tahu wawasannya yang sophisticated tentang peta Indonesia nih kecuali di malam ini. Dan karena itu saya terima kasih banyak karena menyuguhkan suatu diskusi yang mengayakan, yang luar biasa. Saya tidak bisa membuat perbandingan teoritik karena semua sudah disapu habis oleh Mas Inung, gitu. Tapi ada beberapa hal yang penting menjadi catatan. Clifford Geertz riset di Kediri, Andrew Beatty riset di Banyuwangi, dan siapa? Woodward riset di Yogyakarta. Menurut saya, Tulungagung itu adalah laboratorium hidup yang tidak akan habis dikaji selama 100 tahun ke depan. Dan kosongnya kajian itu di lingkungan IAIN ataupun di kampus-kampus yang sosial humaniora, saya kira cukup menggambarkan betapa kurang progresifnya kajian kita, kajian etnografi kita terhadap luasnya horizon kekayaan intelektual yang hidup di tengah-tengah kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua peta sudah kita ketahui. Dari Mas Inung kita tahu betapa luasnya horizon kajian ini. Dari Mas Inung kita tahu ada konflik memang, tapi ada multivokalitas. Ada kekayaan di mana-mana yang mulai terlupakan di tengah arus Islam transnasional yang menghendaki keseragaman. Nah, saudara-saudara, seperti biasa kita dikejar waktu, sudah jam 10, tapi seperti tradisi transvaluasi ini tidak akan ada satupun yang akan meninggalkan forum kecuali diskusi ini selesai. Untuk termin pertama, saya kira saya akan memberi kesempatan bagi 4 orang penanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Rahayu. Karena 1-2 orang di sini telah mengenal nama saya Edong dari jurusan filsafat agama, maka saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Apalagi sekarang semua sudah tahu karena barusan saja mendengarkannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk Mas Inung. Lama tidak jumpa, kini kembali bertemu di Transvaluasi. Kemudian beberapa catatan saya tentang sepanjang pemaparan Mas Yunus tadi, saya kemudian bertanya ya, meskipun Mas Yunus tadi sudah membahas sedikit di awal, tetapi perlu diperjelas lagi bahwa sesungguhnya embrio kepercayaan di Jawa itu apa, gitu. Saya masih sedikit ingat, tapi kalau nanti salah mohon dikoreksi. Sewaktu barangkali usia SD ya, kita diperkenalkan bahwa konsep kepercayaan Jawa itu ada animisme dinamisme. Tetapi sependek ingatan saya, konsep animisme dinamisme itu seakan-akan dicitrakan sebagai konsep kepercayaan yang tidak lebih baik daripada konsep kepercayaan agama yang sudah menjadi satu institusi resmi negara, begitu. Dan itu nanti mohon dikoreksi lebih lanjut. Kemudian
Eh, saya kemudian juga diingatkan dengan buku Karen Armstrong ya, Sejarah Tuhan itu. Ketika dia melacak sampai 4000 tahun sejarah Tuhan, dia menemukan bahwa ketika fundamentalisme agama meningkat, maka yang salah satu kemungkinan yang terjadi adalah akan terjadi sekularisasi, di mana orang akan meninggalkan agama karena orang sudah lelah dan jenuh untuk terus saling bertarung, bertikai dan saling membunuh atas nama agama. Yang ingin saya tanyakan, apakah Islam dalam konteks Indonesia ini ketika normativitas Islam itu terus meningkat kemudian juga menjadi salah satu legitimasi perbuatan yang intoleran terhadap sesama manusia di Indonesia, apakah juga ada potensi Islam itu kemudian nanti sampai pada taraf sekularisasi, di mana orang sudah kemudian mengabaikan agama dan kemudian lebih memilih sifat yang humanis begitu. Artinya memanusiakan manusia karena memang benar-benar manusia, tidak didasarkan atas agamanya. Sedikit yang terakhir Mas Indung, kalau dari kajiannya Woodward, maka Jawa itu merupakan agama Jawa ya, itu merupakan sintesis antara Islam normatif dan juga sofistik. Pertanyaan saya adalah prediksi ya, ini mungkin hipotesis akademiknya, bagaimanakah masa depan agama yang dimensi normatifnya lebih menonjol daripada dimensi sofistiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana masa depan agama jika dimensi sofistiknya itu lebih menonjol daripada dimensi normatifnya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Sebelumnya kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera kita semuanya. Rahayu. Terima kasih untuk sekian kalinya kami mendapat kehormatan hadir di kampus ini. Pak Rektor, terima kasih Pak, kami diundang, dan Pak Akol, dan terima kasih tadi banyak pencerahan dan pengayaan kami dari Pak Rektor maupun narasumber Pak Ahmad Zainul Hamdi. Mungkin kami tidak akan bertanya Pak, tidak bisa bertanya. Jelas tercerahkan semuanya. Barangkali saya semacam testimoni saja bahwa yang terjadi di Pak, perkenalkan nama saya Kriston, ini kebetulan dari Majelis Luhur Kepercayaan, dan untuk Majelis Luhur itu ada beberapa paguyuban yang terhimpun dalam Majelis Luhur, dan kebetulan kami dari Sumarah paguyubannya begitu. Dalam perkembangan dari penghayat-penghayat itu mungkin sebagai sudah digambarkan dalam tadi. Namun hal-hal yang belum itu menjadi bahan penelitian berikutnya barangkali. Yang pertama, dalam perkembangannya apa yang dilakukan dalam penghayat itu tidak hanya pada simbol-simbolnya, bahwa ada proses yang terjadi dalam kata penghayat, itu namanya proses kesadaran. Jadi yang di hati itu bukan hanya keyakinan, tapi membangun kesadaran. Dan kesadaran itu di atas dasar adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan membangun kesadaran tadi akan bertingkat-tingkat, sehingga apa yang diberi sikap oleh kata penghayat itu yang diyakini, Pak. Seperti itu. Dan kebetulan kalau Tulungagung nanti menjadi bahan penelitian, sekaligus kami mengharapkan bahwa penelitian nanti juga akan memperkuat posisi-posisi yang kategori kategori abangan dan ini, dan juga cakupannya bahwa penghayat itu terkait dengan keberadaan komunitas adat dan tradisi. Secara fakta bahwa keberadaan penghayat dan komunitas adat dan tradisi dikaitkan dengan tema hari ini itu secara keseluruhan adalah sebagai perekat, Pak. Perekat kebangsaan, perekat keguyup rukunan di sini tadi yang banyak panjang lebar diaturakan oleh Bapak Profesor Mabukin dan narasumber Tulungagung itu menjadi kedungnya tadi. Barangkali itu Pak harapan kami, jadi
Tulungagung nanti objek penelitiannya tidak pada tema-tema yang tadi, tapi lebih mendalam lagi bahwa kepercayaan itu sekarang sudah berkembang, itu menjadi proses kesadaran manusia. Itu manusia yang tentang ketuhanan dan juga kesadaran tentang sosial dan segalanya itu terkait dengan mereka, tanggung jawab pada rakyat, tanggung jawab pada diri pribadi, pada Tuhan dan masyarakat negara. Sekian, terima kasih. Badun. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Nama saya Misian Mas. Insya Allah ini pertemuan kula kalian jenengan yang kedua. Yang pertama kalau tidak salah kita pernah dipacet bikin bersama ya. Islam sudah belajar nama untuk Mojokerto. Kita pulang bersama marung di Nganjuk Kang Indung waktu itu. Ada beberapa hal yang saya mau bicara di sini. Pertama masalah peperangan Majapahit dengan Mbak Mintoro. Di dalam prasasti Patan dan prasasti Insya Allah itu bukan peperangan antara anak dengan bapak. Karena Brawijaya yang terakhir itu dibentrak dari Kediri Raja Girindrawardana. Sehingga siapa yang berhak meneruskan kerajaan Majapahit, sedangkan Raden Jinbun atau Sultan Fatah ini adalah anak keturunan Brawijaya, maka dialah yang berhak meneruskan watak kerajaan Majapahit di bumi Tanah. Saya kira ini butuh pelurusan sedikit ya, insya Allah ini. Yang kedua tentang ilmu lepasan paraning dumadi. Saya kira selama saya baca sastra Jawa, mulai sastra Cetha, Centini, sastra Jendro, Yuning, Rating, dan lain-lain, ajaran ilmu lepasan paraning dumadi ini ada yang bahasa Sesidi Jenar. Sesidi Jenar itu bedah ilmu tasawuf yang menyatukan antara ajaran wahdatul wujudnya al-khalaq dari badat dan ajaran al-hulnya Sayyid Arabi. Ini tercatat dalam sastra Jawa, dicatat oleh Panembahan Senopati, namanya Wirid Maklumat Jati, masuk dalam serat Centini dan juga masuk dalam serat Daya Jatinya Kiai Warsito Pujangan Surakarta. Kalau ajaran Siwa Buddha itu insya Allah saya itu ajaran memang benar-benar penggabungan Hindu dan Buddha. Sebab di Majapahit aliran Hindu yang masuk itu aliran Siwa Murti. Sedangkan ajaran Buddha masuk, ada konflik agama dijadikan satu, terilhami dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, maka penggabungan dua ajaran ini disebut ajaran Budi. Ini dibuktikan dengan Ki Ageng Handoyo Ningrat waktu debat dengan Sesidi Jenar, di mana dia menyebut ajaran Budi yang intinya mencari jalannya mati. Tapi kalau Sidi Jenar mencari dununging Gusti utawi lepasan paraning dumadi itu tadi. Saya kira itu. Yang menjadi pertanyaan bagi saya masalah Islam Jawa dalam arus Islam transnasional ini, saya kira memang peribumisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tanah Jawa tidak lepas dari budaya lokal yang dibentuk Wali Songo. Namun ini sudah ada revolusi kebudayaan. Kalau contoh kecil, kalau zaman Majapahit menggunakan bahasa wayang itu wayang beber. Di zaman Demak sudah ada ringgit purwo wayang Jawa yang sudah dipukul-pukul. Sampai mohon maaf, Doro Guru itu yang menyusunkan Sunan Giri sampai disebut yang jagat Giriloto, karena yang mudah adalah Sunan Giri. Sedangkan agama asli Jawa itu apa, saya juga bingung. Mohon maaf, saya bingung. Apakah agama itu seperti yang dijelaskan oleh di dalam buku Atlas Wali Songo, saya juga tidak tahu, itu juga baru baca, belum mengkaji dengan sempurna. Tapi yang jelas, kalau ngomong wilayah kekuasaan, mohon maaf, Tulungagung dulu masuk di bawah kekuasaan Kediri Girindrawardana yang memberontak terhadap Majapahit. Andai Tulungagung wilayahnya menyepakati kekuatan Majapahit, awalnya dicek wong Kediri wis ana wong Tulungagung. Karena kita tidak punya kekuatan militer yang besar. Mohon pencerahannya untuk itu Mas Indung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tertarik dengan kajian ini. Ya, nama saya Faik Tobroni. Saya bukan mahasiswa Usuluddin, apalagi dosen di Usuluddin, tapi saya calon dosen tetap di Syariah. Hukum tata negara masih dulu Pak Yusuf. Ya,
gini, tadi ada beberapa teori yang menarik dari Lee Hoiberg, terus Mark Watwood, dan yang terakhir namanya siapa? Saya kurang tahu tadi ya. Gini ya, bagaimana teori itu bisa dipakai untuk juga menjawab kegelisahan saya. Kita mentipologikan ada Islam pesisir Jawa Utara dengan Islam Selatan. Saya ambil contoh dalam konteks tata negara, karena saya ini calon tata negara. Jadi gini, kalau dulu di Demak, sistem tata negara itu Raden Patah itu dinasihati oleh dewan spiritual namanya Wali Sembilan, dan Wali Sembilan itu berganti-ganti. Nah, kemudian ketika kerajaan Islam dari Demak nyebrang ke Pajang kemudian pindah ke Mataram, padahal mereka semuanya sama. Dari Pajang itu Joko Tingkir, menantunya Sultan Trenggono, terus kemudian diteruskan ke Mataram, diawali dari Pandemen Senopati Sutowijoyo. Tapi kemudian Sutowijoyo itu anak angkatnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Ketika telah mengalahkan Arya Penangsang, akhirnya dia dihadiahi oleh Bumi Mataram. Nah, kita lihat ternyata kerajaan Mataram, model ketatanegaraan, model Demak itu kemudian dihilangkan. Dia dewan spiritual ngambil Lor Kidul. Andai seumpama Mataram itu masih konsisten seperti Demak, nah masih ada Wali Songo sekarang. Dan kita bisa daftar jadi dewan penasehat, jadi kiai. Nah, bagaimana tiga tipe teori itu bisa menjawab pergeseran dari Islam pesisir Jawa Utara menuju Islam pesisir selatan dalam konteks tatanegaraan saja. Nah, dalam bidang lokal, saya lihat juga Islam di Jawa bagian utara juga banyak. Malah sana pakai Islam Jawa transnasional saya pakai. Apa? Manakib. Semua orang di pantai utara, mulai Pati, Rembang, Demak, kalau mau apa-apa itu ada manakiban. Manakib siap-siap tidak dijalani. Dan ada kredo khusus bahwa aturan khusus. Nek manakib kudu ingkung tuh, kemudian didoakan. Jadi mereka juga mempunyai tradisi yang agak kejawaan tapi pakai dibungkus dengan manakib siap-siap tidak dijalani. Sementara di Islam pesisir Jawa Selatan dan Jawa Pedalaman juga dia selamatan, tapi selamatnya beda dengan orang utara. Itu terima kasih. Mana tiga teori tadi? Luar biasa, saya kira apresiasi audiens. Ada yang banyak klarifikasi dan verifikasi sejarah karena mau tidak mau ini irisannya dengan genealogi Islam Jawa. Tapi ada beberapa pertanyaan yang juga verifikasi konseptual soal animisme dan potensi sekularisasi, Mas Inung. Jadi saya kira langsung saja. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini semakin lama semakin menyenangkan ya. Saya latar belakang akademik saya sama sekali saya bukan seorang sejarawan. Jadi saya minta maaf untuk detail-detail ketidakakuratan sejarah. Saya akan lompat-lompat saja. Saya tahu persis bahwa ada dua versi memang tentang perang Majapahit itu. Ada dua versi. Versi satu adalah versi penyerangan Raden Patah terhadap ayahandanya. Dan versi kedua adalah sebetulnya pada saat penyerangan itu Majapahit sudah berpindah dari Mojokerto ke Kediri, sehingga yang diserang itu bukan Brawijaya. Oke. Yang itu dua-dua ini sebetulnya memiliki basis dokumennya sendiri-sendiri. Nah, saya tahu itu. Salah satu yang digunakan oleh Hamka itu adalah versi yang kedua, bahwa Raden Patah itu tidak pernah menyerang ayahnya, karena yang diserang itu adalah ketika kekuasaan Brawijaya yang sudah digulingkan oleh Girindra Wardana. Itu yang digunakan oleh Hamka. Nah,
Tapi kalau kita mengikuti dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh kelompok Jawa, itu sangat menjelaskan bahwa Raden Patah menyerang ayahnya. Memang ada dua versi, saya tahu itu ada dua versi. Yang pengen saya pegangi sebetulnya ini. Saya tidak tahu bagaimana hatinya orang-orang Kejawen di wilayah Tulungagung. Tapi kalau kita beranjak ke wilayah Solo dan Yogyakarta, itu orang-orang Kejawen itu masih memiliki perasaan yang mungkin tidak mendendam, tapi ada perasaan yang ada ketidaknyamanan sejarah bahwa Hindu itu, Majapahit sebagai ikon dari peradaban Hindu Jawa, itu masa penghancurannya itu dilakukan oleh kerajaan Islam pertama, dan itu masih sangat menghantui terutama bagi kalangan-kalangan Kejawen gitu. Lepas ada dua versi sejarah tadi, itulah mengapa misalkan kita dalam legenda-legenda Noyogenggong itu apa? Sabdo Palon Noyogenggong yang sangat dipercaya oleh kalangan Kejawen, itu persis rujukan sejarahnya adalah ketidaknyamanan mereka terhadap penghancuran peradaban Hindu Majapahit oleh Raden Patah. Nah, saya kira memang ada forum tersendiri yang betul-betul perlu menghadirkan dua versi analisis sejarah ini. Tapi yang saya ingin nyatakan adalah begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya termasuk orang yang sudah lama merevisi idealisme dalam memandang Wali Songo. Saya merevisi. Wali Songo jelas mengindikasikan adanya satu orientasi keislaman yang sufistik, itu jelas. Wali Songo. Artinya Wali Songo itu sangat bisa memahami atau menerima berbagai ekspresi keyakinan lokal untuk bergandengan bersama dengan keyakinan Islam dan membentuk apa yang sekarang kemudian disebut sebagai Islam Jawa. Islam yang tidak pernah hadir sebagai satu benda asing, tapi Islam yang diolah dalam kekayaan spiritual Jawa. Mengapa bisa seperti itu? Karena teorinya tadi yang masuk adalah Islam sufistik, Islam yang lebih menekankan pada aspek batin daripada sisi formalnya. Tapi mengatakan bahwa perjuangan Wali Songo itu semata-mata kultural, itu menurut saya perlu kita revisi. Sejarah perjuangan, oke gini, seringkali yang dituduh bahwa penyebaran agama itu dilakukan melalui kekuasaan penjajahan, itu kan Kristen dan Katolik, ya kan? Saya nggak pengen merendahkan Kristen dan Katolik, itu kita ngomong sejarah bahwa misionaris Zending itu datang ke Indonesia itu mendompleng atau menjadi bagian dari aktivitas penjajahan, gitu. Silakan saja, semua versi sejarah juga akan mengatakan seperti itu. Tapi kemudian mengatakan bahwa dakwah Islam Wali Songo semata-mata kultural, itu juga menutup fakta sejarah, gitu. Karena dakwah Islam Wali Songo pertama kali yang disasar itu adalah kekuasaan kerajaan. Mari kita lihat, Sunan Ampel yang sangat toleran, itu dia menyebarkan Islam dalam kapasitas dia sebagai penguasa Ampel Denta. Sebagai penguasa Ampel Denta. Raden Patah itu dia jelas sebagai raja. Dan siapa para penasihat spiritualnya? Itu adalah para wali. Dan aktivitas penyebaran keislaman itu dilakukan melalui berbarengan dengan kekuasaan kerajaan. Gitu. Nah,
Apalagi kalau kita membaca sejarah Sunan Kudus, kurang berlepotannya politik apa yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus itu menjadi bagian dari intrik kerajaan Sunan Kudus itu jelas gitu, bahwa kemudian penyebaran ke bawah, penyebaran ke bawah itu tidak dilakukan melalui kekerasan, iya, tapi bahwa yang diancam pertama kali itu adalah kekuasaan. Oleh karena itu maka sejak awal Demak itu adalah kerajaan Islam, dan sampai pada Mataram itu gelar Sultan Agung adalah Khalifatullah. Itu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah Syekh Siti Jenar. Kisah Syekh Siti Jenar itu semakin meyakinkan saya bahwa di dalam diri organisasi Wali Songo itu, Wali Songo itu organisasi dakwah itu sebetulnya, yang harus tahu itu, di dalam diri organisasi dakwah Wali Songo itu juga ada jenis ortodoksi yang tidak bisa menerima ekspresi Islam lokal yang dianggap tidak memenuhi standar ortodoksi Islamnya Wali Songo, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu, Syekh Siti Jenar ini memiliki ajaran manunggaling kawulolan Gusti. Coba mari kita lihat, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu ketika dipanggil, Syekh Siti panjenengan diaturi ke Demak, gak ono Siti Jenar, sing ono Allah, ya kan? Ada dialog itu kan? Oh, orang-orang yang tua-tua pasti udah tahu lah ini. Kemudian diaturi, kalau begitu Allah diaturi ke Demak, nggak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar, gitu. Nah, mari kita sambungkan konsep manunggaling kawula Gustinya Syekh Siti Jenar dengan wahdatul wujudnya di Islam. Di Islam ada al-halaj, ada beberapa. Di dalam tasawuf Islam itu kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mau berdiri. Coba mari kita lihat. Mengapa Al-Halaj itu mengatakan anal haq? Anal haq itu adalah aku adalah al-haq, aku itu adalah Allah sebetulnya. Atau ada lagi, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan subhani ma'a'dhama sya'ni. Betapa kudusnya aku, betapa sucinya aku, betapa agungnya aku. Ku di sini sebetulnya adalah Allah. Itu adalah ekspresi orang ketika sedang kepayang, mabuk kepayang karena cinta kepada Allah. Mari kita lihat. Salah satu doktrin di dalam tasawuf Islam, hubungan antara hamba dengan Tuhan itu adalah hubungan hubungan cinta. Saya akan pelan-pelan saja. Hubungan cinta itu adalah adanya di dalam jiwa, di dalam hati. Oleh karena itu, di dalam tasawuf Islam itu dalam hubungan dengan Allah itu dia tidak ingin menggunakan rasio yang biasanya digunakan oleh para ulama fikih, tapi dia menggunakan dzauq yang oleh orang Jawa disebut sebagai rasa. Gitu. Nah, ketika orang mengekspresikan cintanya dan itu sepenuhnya ada di dalam rasa, maka posisi antara manusia dengan Tuhan itu bisa berubah menjadi dari orang ketiga tunggal menjadi orang pertama tunggal. Semoga ini bisa diikutin. Kalau saya sedang tidak memiliki apa-apa dengan Bapak Akhol ini, saya ditanya oleh Pak Maftuhin, Nung, Pak Inung, Akhol nduk endi? Aku gak ngerti areke dia. Akhol sebagai orang ketiga tunggal, aku sedang tidak memiliki hubungan apa-apa. Misalkan Akhol ini cewek ya,
Nah, ketika aku sedang jatuh cinta pada Akhol, tengah malam aku sedang mabuk kepayang, aku sedang rindu luar biasa, aku akan mengatakan, Akhol, di manakah engkau berada? Engkau menjadi orang kedua tunggal. Engkau, bayangkan kalau orang itu sudah kepayang dan kemudian kehilangan kesadaran dirinya, maka yang ada itu hanya kesadaran ilahiyah, lahud, dan saat itu tidak ada orang ketiga tunggal, orang kedua tunggal, yang ada adalah orang pertama tunggal, aku. Anal haq, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Gitu. Ini ketika warongko manjing, itulah wahdatul wujud sebetulnya. Ketika ini kemudian diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar dalam bahasa lokal, jadilah manunggaling kawulolan Gusti. Mengapa ditolak? Karena sebetulnya tasawuf wahdatul wujud atau hulul itu di dalam tradisi Islam itu juga ditolak, terutama oleh kalangan-kalangan muslim formalis. Oleh karena itu al-halaj di eranya itu juga dibunuh. Siapa yang membunuh? Adalah para ulama fikih. Syekh Siti Jenar juga dibunuh. Siapa yang membunuh? Adalah para wali songo. Lalu wali songo itu siapa? Wali songo itu jelas adalah representasi dari Islam kultural yang juga memiliki tingkat ortodoksinya sendiri, yang juga tidak sanggup memiliki hati untuk menerima ekspresi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan standar ortodoksi keislaman mereka. Karena itu maka sebetulnya saya tidak cukup bisa dipengaruhi idealisme tentang wali songo itu sekarang ini. Gitu. Nah, sekali lagi saya minta maaf kalau detail-detail sejarah saya enggak ini. Tapi saya tahu bahwa ada dua versi itu. Nah, yang berikutnya adalah tentang apakah Islam Jawa Pesisir itu lebih transnasional dibanding dengan Islam Jawa Pedalaman? Saya meragukannya. Jika manakib diangkat sebagai buktinya, nggak usah manakib. Orang NU di Tulungagung ini suka sholawatan nggak? Dan itu juga internasional. Siapa yang pengarangnya? Barzanji. Oleh karena itu maka Martin van Brunesen memiliki satu tulisan yang judulnya Global and Local Islam. Jadi ekspresi-ekspresi keislaman lokal yang dilakukan oleh para santri muslim tradisional di Indonesia itu ternyata memiliki garis yang terentang mulai dari Indonesia sampai Asia Selatan, sampai wilayah Afrika Utara, sampai wilayah Timur Tengah. Tentu saja jenis Islam ini adalah jenis-jenis Islam yang dianggap kurang ortodoks, terutama oleh kalangan Puritanis Wahabi. Tapi bahwa ngomong Barzanji, ngomong kurang lebih seperti tahlilan sekalipun dalam bentuk yang berbeda, sholawatan, manakiban, itu nggak hanya ada di Indonesia. Itu juga ritual-ritual populer Islam yang bisa kita temukan membentang mulai dari wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Utara, sampai wilayah Timur Tengah. Nah, kelompok-kelompok ini itu di sananya di Timur Tengah itu juga dianggap sebagai tidak Islami. Oleh karena itu maka ketika Wahabi berkuasa di Mekah, yang pertama kali dilarang adalah ritual-ritual populer kayak gini ini. Itulah yang kemudian orang NU, waktu itu belum ada NU, para kiai-kiai pesantren kemudian membentuk satu panitia kecil yang namanya Komite Hijaz untuk meminta kepada Raja Arab Saudi agar tetap diperbolehkan ziarah kubur, Islam bermazhab, tahlilan, sholawatan, dan seperti itu. Karena memang di sana juga ada, gitu. Nah, sekarang ini saya tidak melihat ada satu
Saya kira sekarang itu wilayah geografis tidak menentukan jenis Islam. Kita bisa menemukan jenis Islam yang sangat kasar di wilayah pesisir utara, tapi kita juga bisa menemukan FPI di Tulungagung. Kurang apa? Gitu. Mengapa seperti itu? Kita harus dalam melakukan studi-studi seperti ini itu mempertimbangkan tentang modus-modus transportasi. Sekarang itu tidak ada satupun wilayah isolatif sehingga satu jenis keislaman bisa tumbuh di wilayah tertentu dan tidak kemudian tumbuh di wilayah yang lain. Sekarang kalau misalkan ada kelompok yang disebut sebagai atau yang dihakimi sebagai kelompok keyakinan, siapa yang menyerang duluan di Tulungagung ini? Mungkin orang NU, mungkin juga orang FPI, mungkin mereka menyatu. Nah, fenomena-fenomena baru ini sebetulnya adalah fenomena-fenomena yang perlu ditindaklanjuti dalam studi menurut saya. Oke, kemudian, nah, iya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, begini, apa yang disebut dengan agama Jawa? Agama Jawa, saya ingin membuat rujukan kepada Niels Mulder atau Vleke, sejarah Nusantara Vleke. Niels Mulder itu ada keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Niels Mulder juga ada di mistisisme di Jawa, bisa dibuka buku-bukunya itu. Dia mengatakan seperti ini, jadi ada sejenis keyakinan yang itu tidak melulu ada di Indonesia atau di Nusantara, tapi ini adalah satu jenis keyakinan yang dianggap oleh Vleke sebagai agama Asia Tenggara. Agama Asia Tenggara itu ditandai, nggak usah ngomong tentang animisme dinamisme dulu, karena saya tahu istilah itu adalah istilah yang diperkenal. Sebetulnya istilah itu istilah netral, Rek. Tapi istilah itu sudah diperkenalkan ke dalam otak kita sejak SD dengan konotasi negatif. Wah, orang kafir itu apa? Animisme, dinamisme. Jadi istilah itu adalah istilah yang sudah mengeram di dalam otak kita secara negatif. Intinya seperti ini sebetulnya. Masyarakat Asia Tenggara itu share dalam hal keyakinan bahwa setiap benda itu memiliki jiwa. Setiap benda itu memiliki jiwa, tidak hanya manusia. Oleh karena itu kita perlu menghormati apa saja. Itulah yang kemudian membuat masyarakat asli Asia Tenggara itu hidup secara harmonis dengan alam. Yang itu kemudian jenis keyakinan itu dinamai animisme, berasal dari anima. Anima itu bahasa Latin yang artinya adalah jiwa. Tapi karena istilah itu sudah dimasukkan ke dalam otak kita secara negatif, sehingga kalau ada orang mengatakan, kita mengatakan, wow, dia itu kan pengikut animisme, itu secara negatif. Lupakan itu. Menurut saya kalau akademisi di kampus masih ngeram pandangan kayak gitu, itu mending gak usah kuliah. Begitu. Nah, saya tunjukkan apakah jenis keyakinan seperti ini adalah jenis keyakinan yang rendah. Oke, saya tunjukkan. Ada satu kisah inspiratif dalam tasawuf Islam. Ini jelas memang kisah inspiratif, tapi ini sangat terkenal di kalangan tasawuf. Seorang kiai yang masuk neraka hanya karena dia menyanyiakan burungnya. Burung sungguhan ini, ya. Burung sungguhan. Oke. Jadi kiai ini sangat senang memelihara burung. Tapi kiai ini kadang sangat terkenal diundang berdakwah kemana-mana. Kemudian dia berdakwah dan kemudian dia lalai memberi makan burungnya, dan ketika dia pulang burungnya mati, dan kemudian sang kiai ini mati dan kemudian masuk neraka. Apa temenan apa enggak? Ya jelas enggak iso dibuktikan. Wong wis mati ya. Tapi kisah-kisah sufi ini adalah kisah-kisah cara para sufi Islam untuk memberi pelajaran bahwa terhadap burung pun kita harus memberi hormat, karena burung itu juga memiliki jiwa yang harus kita hormati. Oke? Tapi itu ketika diekspresikan oleh seorang sufi di kalangan santri itu kan kemudian, wes memang Islam itu sempurna.
Tapi ketika kita ngomong animisme, animisme memang biadab, enggak kan? Padahal konsepnya sama loh, Rek. Dalam penelitian saya di Ponorogo, pedalaman sekali Ponorogo, ini orang Kejawen tapi Katolik. Dia mengatakan seperti ini, Mas, sampean delok yo, sopo ae sing ngingoni burung apa sih, burung walet, engko lak ono ae anggota keluarganya yang cacat. Ini obrol non formal itu. Karena aku sudah melakukan penelitian, aku langsung cepat tanggap. Oke. Saya ingin tahu kenapa? Karena kalau orang biasanya nging walet itu, Mas, awalnya mesti seriti. Dari seriti itu kemudian nanti akan diganti ke telur walet. Dan salah satu cara yang digunakan itu dengan menghabisi seriti. Dipateni, Mas, seriti itu, Mas. Lah iku seriti itu, burung itu kan duwe jiwa toh, Mas. Itulah kemudian karmanya itu dia tanggung, baik itu ke dirinya sendiri maupun keluarganya. Coba bandingkan dua kisah ini, antara kisah sufistik dengan kisah Kejawen. Gitu. Ketemu sebetulnya. Nah, karena itu si Fleke maupun Niels Mulder mengatakan bahwa masyarakat Jawa itu berbagi keyakinan yang sama dengan masyarakat Asia Tenggara tentang keyakinan bahwa setiap benda itu memiliki anima, roh. Karena memiliki anima, maka kita harus memperlakukan benda itu dengan penuh hormat. Oke? Satu. Yang kedua adalah keyakinan masyarakat Asia Tenggara di mana orang Jawa berpartisipasi di dalamnya, itu adalah keyakinan bahwa roh leluhur itu tidak pernah putus hubungannya dengan kita yang masih hidup sekarang ini. Wah, kafir memang kayak gitu. Nah, mengapa seperti itu? Ya karena kamu sudah berpikiran negatif terhadap keyakinan seperti itu. Sementara kalian tidak pernah membuat koreksi dengan derajat yang sama ketika mengatakan bahwa semua amalan manusia itu akan terputus kecuali tiga hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Lah, mengapa? Karena antara yang hidup dengan yang mati masih tersambung. Lalu apa bedanya dengan yang tadi? Kalau dua jenis keyakinan ini menyatu, nggak heran kalau kemudian muncul apa yang disebut dengan Islam Jawa. Kayak gitu. Itu teorinya seperti itu setidak-tidaknya. Ya? Oke. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan. Saya termasuk, dan untuk yang ini aku tak ladeni kon debat karo aku. Tak buka. Saya sudah mengatakan dan meyakini bahwa teori yang membagi antara agama samawi dengan agama ardi itu bohong, Mas. Ini adalah definisi yang sangat-sangat politis. Agama samawi mengatakan bahwa agama itu diturunkan oleh Tuhan, sementara agama ardi itu adalah agama buatan manusia. Yang membuat definisi ini pastilah orang yang mengaku bahwa agamanya berasal dari Tuhan, dan dia secara sepihak mengatakan bahwa agamanya orang itu bukan agama dari Tuhan, tapi itu agama gawen-gawenane manungso. Karena agama itu gawen-gawenane manungso, maka dia ditreatment sebagai culture, sebagai budaya. Oleh karena itu tidak dianggap sebagai bagian dari agama. Itu politis banget. Termasuk juga apa itu syarat-syarat suatu keyakinan disebut sebagai agama. Memiliki konsep Tuhan, memiliki nabi, memiliki wahyu, memiliki sistem liturgi. Pasti yang membuat syarat ini adalah mereka yang memiliki agama yang memenuhi ini. Dari mana itu? Syarat itu dari mana? Kalian belajar Emil Durkheim tentang Elementary of Religion, itu sama sekali bohong. Tidak ada satupun kajian antropologis yang menyetujui tentang agama dimanapun, di mana agama selalu memiliki 4 elemen itu. Yang memiliki 4 elemen itu adalah hanya agama Abrahamik.
Di luar itu nggak ada. Gitu. Agama-agama timur itu biasanya agama-agama timur itu agama-agama yang konsep eskatologisnya sangat kabur. Sementara agama-agama Abrahamik Timur Tengah itu memiliki konsep akhirat yang sangat-sangat jelas. Konsep akhirat yang sangat jelas, coba bayangin. Besok manusia ini mati. Setelah mati kemudian didatangi malaikat. Kemudian malaikat bertanya. Dan hebatnya orang NU, pertanyaan malaikat sudah dibocorin. Itu hebatnya orang NU. Yang payah malaikatnya. Wong malaikat ini kan nggak kreatif. Pertanyaannya sejak dulu ya itu. Coba. Itulah makanya Bapak Rektor, kalau ada ujian jangan sampai menjadikan orang NU sebagai pengawas, bocor kabeh. Sak jawabannya coba. Itu edan. Itu gila-gilaan menurut aku. Pertanyaan kubur itu lolos dan tidaknya itu konsekuensinya luar biasa. Itu taruhannya adalah surga dan neraka. Loh itu dibocorin. Well, kemudian kalau dia tidak lolos pertanyaan itu, dia sudah akan ngincipin siksa neraka. Karena dari kubur itu sudah ada semacam terowongan. Tentu saja ini terowongan spiritual ya. Yang kalau lolos itu juga sudah nyicipin nikmat surga sampai suatu hari nanti ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, jedar semuanya kiamat. Dan ketika kiamat orang mati akan dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar untuk dihisab. Mana yang mendapatkan amalan baik dia akan menerima rapot pakai tangan kanan, yang amalannya jelek pakai rapot tangan kiri, dan kemudian digiring mana yang ke surga dan neraka. Surganya juga udah dibuat, wah, yang surganya itu minum susu boleh, minum bir boleh, penuh dengan perempuan yang melayanin. Kalau kita perlu buah, buah itu akan mentiung sendiri. Kemudian ada air gemericik yang sangat jernih. Coba lihat, konsep eskatologisnya sangat-sangat visible, sangat-sangat bisa dibayangkan. Tidak ada satupun konsep di dalam agama-agama timur yang memiliki konsep eskatologis seperti itu. Why? Mengapa? Karena di Arab tanah yang ditempatin bukan tanah surga, sementara di sini tanah yang kita tempatin itulah surga. Karena semua surga yang digambarkan di dalam Al-Quran itu kita temukan di sini. Cewek cantik ada, buah bermacam-macam ada, air mengalir dengan jernih ada. Kurang apa tanah kita? Itulah makanya menurut saya konsep-konsep keagamaan itu adalah konsep-konsep yang juga bisa dilacak dari dunia ini. Oke, sekarang aku suka menggunakan tes ini. Ini biasanya aku gunakan dalam mata kuliah filsafat, terutama untuk aliran empirisisme. Saya tahu kalian ketika dikasih soal Tuhan itu laki-laki apa perempuan, pasti kalian menjawab Tuhan itu tidak berjenis kelamin. Karena kalau menjawab berjenis kelamin pasti akan salah dan kalian tidak lulus ujian. Oke? Tapi sekarang mari saya tanya kejujuran kalian. Menurut kalian konsep Tuhan yang ada di otak kalian, Allah itu laki apa perempuan? Loh, itulah mengapa Allah itu selalu dhamirnya huwa dan di Inggris itu he. Itu selalu yang, nah menurut saya konsep antara agama samawi, agama ardi yang itu dicekokkan kepada anak-anak kita itu sebetulnya adalah konsep-konsep politis. Unsur-unsur agama itu semuanya adalah konsep-konsep politis.
agama itu adalah apa yang diyakini sebagai bagian suci dalam kehidupan manusia, dan itu adalah elemen terdasar dari setiap agama, apapun konsep agamamu. Begitu kamu bisa membedakan antara yang sacred dengan yang profan, that's religion. Kalau kalian pengen tahu teorinya, belajar Emil Durkheim. Tapi kita orang akademisi, kita ditundukkan oleh definisi yang tidak akademik tapi politis. Itulah yang kemudian membuat carut marut tata kenegaraan kita, bagaimana sebuah keyakinan itu harus dimanage dengan baik. Bagaimana masa depan agama? Bagaimana masa nggak bisa diramalkan? Apakah agama yang orientasinya sufistik memiliki masa depan yang cerah? Faktanya sekarang enggak. Terlalu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan untuk melihat masa depan agama. Oke, tak tunjukkan. Menurut kalian, agama Islam itu agama yang paling baik enggak? Iya kan? Menurut kalian kok. Sudahlah, kalian itu udah hafal inna akramakum indallah, inna dina indallahil Islam, itu kalian udah hafal. Itu udah ngeram dalam hati kalian kan? Itu udah ngeram. Agama yang paling baik itu adalah Islam. Semestinya agama yang baiklah agama yang akan berkembang di dunia ini, memiliki masa depan. Itu fakta atau keinginan kita? Itu hanya keinginan aja, karena tidak semua hal yang baik itu mesti abadi, tidak semua hal yang jelek tidak berkembang. Oke, saya tunjukkan. Islam pernah sangat berjaya di Spanyol, sangat berjaya di Spanyol. Itu didirikan oleh sisa-sisa dari dinasti Umayyah setelah ada satu orang yang lolos dari pembantaian As-Sofa dari Abbasiyah. Siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu adalah nama yang kemudian diberikan oleh Wahid Hasyim terhadap putranya yang namanya Gus Dur itu. Dan kemudian dia berhasil flight melalui wilayah Afrika Utara sampai ke wilayah Spanyol dan kemudian mendirikan satu kerajaan Islam yang luar biasa, Cordova. Peradabannya luar biasa, filsafatnya berkembang luar biasa, ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, dan dari Cordova itu kemudian Eropa nyusu kepada orang Islam. Salah satunya yang memukau dia, orang-orang Eropa, itu adalah Ibnu Rushd, atau yang disebut mereka dengan Averroes. Kemudian sampai mereka mendirikan Averroes Society. Tapi kemudian kerajaan ini mengapa sekarang hancur? Dihancurkan oleh apa? Dihancurkan oleh inkuisisi yang dilakukan oleh apa? Dilakukan oleh Katolik Vatikan. Menurut kalian Katolik kan salah toh? Ayo, ini bukan urusan toleran nggak toleran. Loh, aku diminta untuk mengakui Yesus sebagai putra Allah. Oh gah, menurut aku enggak, kan dengan sendirinya aku mengatakan itu enggak benar. Iya kan? Apa salahnya aku meyakini seperti ini? Kemudian tanya sama orang Katolik, mau mengakui Muhammad sebagai nabi? Enggak juga. Apakah kemudian kami kehilangan toleransi? Enggak juga. Jadi kalau kita menyatakan keyakinan kita nggak masalah, nggak ada urusannya dengan toleransi, gitu. Lah kalau toleransi kemudian menginginkan semua orang sama dalam keyakinan, itu bukan toleransi, gitu loh. Toleransi itu, jadi ada definisi toleransi yang salah, termasuk juga definisi yang nyeleneh dari MUI tentang pluralisme. Pluralisme itu menurut MUI adalah menyamakan agama. Itu gila, itu dari mana definisi itu? Itu MUI perlu membaca Diana L.X. dah tentang definisi pluralisme. Kayak gitu loh. Ya. Aku mau ngomong tekondi. Nah, jadi menurut aku masa depan agama itu nggak bisa diprediksi. Bagi orang seperti saya, tak tunjukkan, aku sudah membongkar awakku saya ini. KTP saya Islam. Tapi apakah keyakinan Islam saya sama dengan konsepnya bapak ibuku? Pasti berbeda. Pasti berbeda.
Apakah perlu aku omongin? Nggak perlu. Untuk apa? Kalau aku omongin, apakah bapak ibuku bisa menerima? Belum tentu. Apakah Islam seperti ibuku yang akan berkembang, atau Islam seperti aku yang terdidik, yang karena itu bisa membuat jarak? Nggak bisa diprediksi. Gitu. Itulah makanya ketika saya mengisi filsafat di Kediri, itu kemudian dikatakan seperti ini oleh bapak ibu kaprodinya. Filsafat Islam itu seharusnya berakhir seperti Al-Ghazali. Setelah belajar filsafat pada akhirnya ke tasawuf. Emang Al-Ghazali doang? Gitu. Filsafat Islam itu berkembang memiliki kemungkinan sangat beragam, dan Al-Ghazali adalah salah satunya. Kita bisa mendapatkan di dalam eksistensialisme seorang Henry Bergson yang sangat Kristiani, tapi juga kita bisa mendapatkan Nietzsche, sama-sama eksistensialismenya. Begitu juga dengan agama. Kalau penjenengan bisa merawat dengan baik, kejawen akan tumbuh. Kalau penjenengan tidak bisa merawat dengan baik, tidak ada kondisi politik yang memungkinkan untuk tumbuh, dan selalu diserang tanpa ada perlindungan, kejawen akan habis. Dan silakan cek anggota kejawen sejak pasca revolusi sampai sekarang pasti menyusut, sangat drastis. Apakah kejawen jelek? Tidak. Dan sekarang cek keanggotaan FPI, apakah menurun apa membesar? Pasti membesar. Apakah FPI baik? Jadi saya kira untuk mendeteksi masa depan agama, lebih baik kita melakukan penelitian dan melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan sebuah keyakinan itu berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah faktor politik. Saya kira seperti itu. Tidak terasa udah jam 11 kurang 10 dan audiens masih sangat menikmati, tapi kita memang harus dibatasi oleh waktu. Intinya adalah penelitian dan kajian, saya kira. Jadi dengan penelitian dan kajian, wawasan keislaman kita, wawasan keagamaan kita menjadi luas, menjadi penuh warna, penuh hasanah. Dan di akhir acara ini saya ingin mengambil satu kata sepakat gitu, satu kata yang mendukung kami. Apakah kajian yang kaya dan mencerahkan seperti ini bisa merusak aswaja kita? Oke, sampai ketemu di transvaluasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.